Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pra-observasi supervisi akademik untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 2.3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hamikah Muyasaroh, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri Gajah Kumpul, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Di sini saya bersama rekan sejawat saya. Saya Sustiningsih, guru kelas 5 SD Negeri Gajah Kumpul. Saya akan mensupervisi Bu Susti dalam tahapan pra-observasi. Sebelumnya saya mau tanya kabar dulu Bu Susti. Bagaimana kabarnya Bu Susti pada hari ini? Alhamdulillah Bu Hamika, hari ini saya sangat bahagia dan dalam keadaan sehat Bu. Hari ini saya bisa bertemu dengan Bu Hamika. Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya Bu. Saya bisa melaksanakan pra-observasi dalam supervisi akademik pada siang hari ini. Ya, sebelum pra-observasi ini saya ingin bertukar pikiran sama berdiskusi dengan Bu Sustiningsih terkait persiapan observasi. Ini kan baru tahap pra-observasi. Nanti yang dipersiapkan Bu Susti dalam tahap pra-observasi ini, dan untuk observasi besok pagi saya akan bertanya-tanya, berdiskusi dengan Bu Susti. Semoga untuk observasinya besok pagi berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan apapun, dan Bu Susti dapat meningkatkan skill atau potensi akademiknya lebih baik lagi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sebelumnya harapan dalam diskusi pra-observasi ini, harapannya Bu Susti apa saja bisa diceritakan? Bu Mami, dalam pertemuan kita ini saya berharap saya itu bisa berdiskusi ya dengan Bu Hamika tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya laksanakan besok pagi itu Bu. Dan saya juga berharap nantinya itu Bu Hamika bisa memberikan saran dan masukan tentang RPP saya, tentang pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan besok pagi itu Bu. Iya, untuk ngomong-ngomong tentang materi, apakah Bu Susti boleh ini saya mau tanya ya, tentang materi yang akan disampaikan untuk besok pagi ketika observasi, materi apa Bu? Iya, berdasarkan RPP yang sudah saya susun Bu, materinya itu ada 3 gitu Bu. Karena kan ini kebetulan kelas saya itu masih tematik ya Bu. Ini saya mengambil tema 9, subtema 1, pembelajaran 5. Materinya itu adalah yang pertama mengidentifikasi unsur iklan. Kemudian yang kedua mengidentifikasi campuran homogen dan juga campuran heterogen, serta materi yang ketiga yaitu menentukan jenis tangga nada yang pentatonis. Berarti materi besok yang akan disampaikan Bu Susti tentang unsur-unsur iklan ya, ada zat penyusun suatu benda tadi, terus ada tangga nada lagu ya. Baiklah, untuk materi yang disampaikan itu tadi, tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya yaitu melalui mengamati gambar gitu siswa dapat mengidentifikasi unsur iklan serta menyimpulkan isi dari iklan yang dipaparkan itu. Kemudian melalui kegiatan praktikum, kemudian melalui pengamatan video dan juga membaca lantang, siswa bisa mengidentifikasi mana yang campuran homogen dan juga mana itu campuran heterogen. Kemudian dengan menyanyikan lagu Sue Ora Jamu dan juga Ler Iler, siswa mampu menentukan tangga nada yang digunakan dalam lagu tersebut. Ya, tujuannya banyak sekali ya Bu ya, hebat sekali ini. Ada untuk tadi mengamati gambar ya, Susti ingin muridnya bisa mengidentifikasi unsur dan menyimpulkan isi iklan tersebut. Terus dengan praktikum, siswa dapat mengidentifikasi suatu benda dan kesimpulan tentang zat tadi homogen heterogen secara lisan maupun tertulis ya Bu ya. Terus ada kegiatan menyanyikan lagu, siswa dapat menentukan jenis tangga lagu dan dapat menuliskan perasaannya tentang lagu tersebut. Begitu ya Bu ya. Ya, baik sekali. Terus untuk area pengembangan sendiri, Ibu Susti, area pengembangan yang hendak dicapai itu yang bagian apa?
Begini Bu ya, jadi dengan pertemuan ini nanti yang saya ingin diskusikan dengan teman lebih jauh itu pada proses pembelajaran Bu, terutama itu pada kegiatan inti ya Bu. Karena kan saya besok itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang pastinya nanti itu banyak sekali proses-proses yang perlu dilalui oleh para siswa begitu Bu. Jadi nanti pasti akan banyak masukan gitu dari Bu Hamika tentang hal itu. Ya baik, untuk tadi Ibu sudah bercerita tentang area pengembangan yang hendak dicapai yaitu pada proses pembelajarannya. Terus sekarang saya akan bertanya, persiapan apa yang sudah khusus dipersiapkan untuk melakukan observasi besok pagi? Oke, baik Bu, karena ya seperti biasa lah Bu ya, seperti saat kita mengajar itu saya juga pertama pastinya saya persiapan RPP ya Bu ya, itu RPP itu jelas karena kita sebagai guru hal yang utama harus kita lakukan sebelum mengajar itu adalah RPP. Itu selain RPP, saya juga menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum siswa karena kebetulan itu kegiatannya ada kegiatan praktikum gitu. Untuk alat bahannya saya ini berkolaborasi dengan murid gitu, karena untuk alat bahannya yang mungkin murid bisa mengusahakan sendiri dari rumah itu saya minta murid untuk menyediakannya gitu. Kemudian yang selanjutnya yang perlu saya siapkan itu adalah media pembelajarannya kan Bu, karena besok pagi saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang pastinya banyak media yang perlu digunakan, diantaranya itu adalah video dari YouTube, kemudian LKPD atau lembar untuk praktikum siswa itu, kemudian ada teks bacaan itu yang nanti untuk siswa yang banyak belajar auditory. Berarti khusus persiapannya ini sudah matang ya, semaksimal mungkin dari persiapan membuat RPP, terus alat peraga dari siswa juga, terus ada media pembelajarannya juga ya, persiapannya harus serba matang, harus maksimal mungkin ya. Terus dari persiapan tadi yang sudah Ibu buat seperti RPP, strategi apa yang nantinya Ibu gunakan ketika proses pembelajaran pada saat observasi? Strategi pembelajaran yang saya gunakan itu adalah yang pastinya adalah pendekatan saintifik ya Bu ya, karena kelas saya itu masih kurikulum 2013 yang pastinya masih menggunakan pendekatan saintifik itu. Kemudian strateginya saya padukan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga saya padukan pada model pembelajaran setat gitu Bu ya, yang nantinya di akhir pembelajaran itu ada penghargaan untuk siswa gitu, walaupun nanti penghargaannya itu tidak berupa barang gitu, walaupun bisa dalam bentuk pujian atau tepuk tangan begitu Bu. Berarti ini modifikasinya banyak ya Bu ya, ada pembelajaran diferensiasi, nanti ada reward untuk siswa dalam bentuk ujian juga ya, bagus sekali Bu. Ya, untuk tadi saya sudah mendengarkan tentang persiapan khusus pada saat besok ketika mau observasi untuk melakukan proses pembelajaran. Pasti Bu Susti ada sedikit kekhawatiran atau kegalauan, itu ada apa tidak Bu? Jujur saja. Ya, pasti ada. Pasti ada. Coba bisa Ibu ceritakan untuk kekhawatirannya untuk pembelajaran diferensiasi besok pagi. Ini memang ini Bu, banyak kekhawatiran yang saya rasakan itu ketika akan melaksanakan pembelajaran besok itu Bu. Yang pertama itu adalah pada asesmen awal gitu. Sebelum saya menyusun RPP itu, saya harus bisa menentukan alat dan metode yang tepat untuk melaksanakan asesmen awal ini gitu. Kemudian yang kekhawatiran selanjutnya adalah siswa saya itu nantinya apakah mampu untuk mengekspresikan isi hatinya atau mengeluarkan bakat minatnya seperti itu Bu ya. Jadi nanti itu saya juga khawatir kalau murid saya itu ingin sama dengan temannya, misalnya temannya itu ingin menggambar gitulah, nanti yang lainnya juga menggambar semuanya gitu dalam mencapai tujuan belajarnya itu begitu. Jadi tidak bisa menjadi dirinya sendiri gitu loh Bu ya, itu khawatirannya. Terus juga lagi Bu, saya juga khawatir gini kan, dalam pembelajaran diferensiasi itu ya Bu ya butuh persiapan yang matang gitu kan. Jadi saya harus meluangkan waktu gitu kan beberapa hari sebelumnya untuk mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan gitu Bu. Berarti ada 3 kekhawatiran ya dari Bu Susti tadi tentang asesmen awal, terus siswanya tidak bisa berekspresi tentang minat bakat potensi yang dimilikinya, takut mengikuti teman yang lain gitu ya Bu. Terus ada persiapan yang harus dipersiapkan secara maksimal sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi. Baiklah, di sini untuk mengatasi, untuk meminimalisir
kekhawatiran dari Bu Susti. Bu Susti bagaimana untuk mengatasi itu semua? Tentunya Bu Susti sudah tahu permasalahan kekhawatirannya. Tentunya Bu Susti harus bisa memberikan solusi dalam diri Bu Susti sendiri. Bagaimana Ibu untuk meminimalisir kekhawatiran tersebut? Untuk meminimalisir tadi itu tantangan dan kekhawatiran itu yang muncul besok pagi dalam pembelajaran itu, pastinya saya lakukan beberapa hari gitu kan. Hari ini sebelum besok pagi itu kita laksanakan pembelajaran, saya menciptakan suasana kelas yang menyenangkan begitu Bu, sehingga siswa itu tidak takut gitu dalam mengungkapkan pendapatnya, kemudian mengungkapkan isi hatinya gitu kan, sesuai dengan bakat dan minatnya nanti dalam mencapai tujuan belajarnya itu. Dan juga menciptakan hubungan sosial emosional gitu antar siswa gitu, agar nanti ketika siswa itu mengeluarkan pendapatnya itu siswa yang lain itu bisa menghargainya gitu. Jadi kalau sudah tercipta hubungan yang harmonis gitu antar siswa, nantinya siswa itu tidak takut lagi dalam mengungkapkan apapun yang ada di isi hatinya begitu Bu. Ya, bagus sekali Bu Susti tadi ingin menciptakan kelas yang menyenangkan atau well-being ya Bu ya, biar siswa tadi lebih senang, lebih minat dan tertarik lagi dalam proses pembelajaran, tidak takut. Selain itu juga Bu Susti juga mengimplementasikan PSE ya Bu, sosial emosional, agar nanti dapat mengatasi siswa-siswa yang agak apa ya Bu ya, ada yang suka membuli temannya atau ramai sendiri ketika mengerjakan tugas. Ya, baik sekali Bu. Terus tentunya untuk pelaksanaan ini tadi Ibu meminimalisir kekhawatirannya akan dilaksanakan kapan Ibu? Kira-kira akan saya laksanakan itu Bu, mulai besok pagi ya Bu ya, mulai besok pagi saya akan lakukan itu semua gitu. Biar nanti pembelajaran diferensiasinya berjalan dengan lancar ya Bu ya, itu baik sekali. Terus untuk komitmen tindak lanjut yang sudah tadi Ibu utarakan, itu akan Ibu komitmennya untuk ini saja, hari ini saja, atau besok pagi, atau untuk seterusnya juga demi meningkatnya ya Bu ya untuk pembelajaran di kelas saya, yang pastinya saya tidak akan melaksanakan komitmen itu hanya sehari 2 hari saja ya Bu ya. Kalau bisa ya seterusnya gitu Bu, walaupun tidak setiap hari, tapi ya paling tidak itu seminggu sekali gitu secara kontinu begitu Bu. Karena kan kalau setiap hari kan pastinya membutuhkan persiapan yang selalu matang begitu Bu ya gitu. Berarti itu sama saja Bu Susti sudah memberikan contoh pembiasaan budaya positif juga ya Bu ya kepada siswanya. Ya, baik sekali Bu. Terus untuk kesimpulannya, Bu Susti tadi sudah panjang lebar berdiskusi sama saya, sudah bertukar pikiran. Kesimpulan apa dari Bu Susti dari awal sampai akhir ini? Kesimpulan yang saya dapatkan Bu dari diskusi kita hari ini itu adalah bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi ini kita membutuhkan persiapan yang matang Bu ya, mulai dari asesmen awal, kemudian RPP, media pembelajaran, sumber belajar, alat dan bahannya, sampai dengan evaluasi begitu ya. Dan terutama di sini adalah pemetaan gaya belajar siswa Bu ya, itu penting kita lakukan ketika akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu. Karena biar tahu perbedaan kan, keanekaragaman karakteristik murid berbeda-beda ya Bu, gaya belajarnya ada yang audiovisual, ada yang visual ya Bu ya, terus ada kinestetik juga, biar guru nantinya bisa memenuhi semua kebutuhan gaya belajar murid yang beraneka-ragam. Bagaimana perasaan Bu Susti setelah diskusi pra-observasi pada siang hari ini? Perasaan saya Bu, saya itu merasa senang sekali Bu ya, dan saya juga merasa lega karena saya bisa berbagi gitu kan, berbagi kegalauan saya, kekhawatiran saya tentang pembelajaran yang akan saya laksanakan besok pagi Bu begitu. Ini baru pertama kali ya Bu ya besok ya. Iya ya. Ya, saya doakan semoga besok pembelajaran diferensiasi Bu Susti di kelas 5 ya Bu ya berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Semoga punya sukses ya Bu ya. Ya, perkenankan saya untuk besok pagi melakukan observasi supervisi akademik di kelas Bu Susti ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Susti sudah meluangkan waktunya untuk dalam diskusi pra-observasi ini. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Anika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, perhatikan gambar berikut ini, anak-anak. Ya. Oke, berdasarkan rumput iklan yang sudah kalian sebutkan tadi, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang tema 11, tema 1, pembelajaran tema. Tadi ada iklan emas. Emas itu termasuk zat tunggal atau campuran? Tunggal. Ada zat tunggal, ada juga zat campuran. Baik, kita akan mengulas kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat kemarin. Ya, ini kesepakatan kelas kita. Tujuan kelas pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini itu adalah tentang unsur-unsur iklan, sifat campuran, serta tanda. Siapa yang sukanya nonton video? Terus kalau yang sukanya itu membaca dengan keras? Terus kalau yang belajar itu sukanya praktek langsung siapa? Homogen atau campuran sempurna artinya zat-zat campuran ya di sini. Sekarang ya, yang dari kelompok visual. Nah, siapa yang ingin presentasi? Ya, bagus. Tepuk tangan anak-anak. Campuran. Anak-anak sudah melakukan praktek, sudah menyimak video, sudah membaca teks, masih rasanya gimana? Nah, gitu ya. Nah, anak-anak akan menyanyi, kita akan menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu yuk. Suwe Ora. Lagu Suwe Ora Jamu menggunakan tangga nada Bella. menyanyikan lagu Ler-iler. Ler-iler. Lagu Ler-iler menggunakan tangga nada Sandra. Saya senang sekali belajar di luar kelas. Saya belajar tentang campuran hidrogen dan hidrogen. Baik, anak-anak, pelajaran pada hari ini cukup. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Campuran hidrogen, hidrogen. Terus apa lagi? Di sini saya akan melakukan pasca observasi setelah kemarin menilai Bu Susti dalam observasi pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang adalah tahapan pasca observasi. Sebelumnya saya mau bertanya kembali ya, dari Bu Susti untuk tujuan kemarin kita sebelumnya kita berbincang-bincang ya, melakukan tindak lanjut apa persiapan Bu Susti sebelum observasi, dan ketika observasi saya menilai Bu Susti di kelas Bu Susti tentang pembelajaran berdiferensiasi, proses pembelajarannya, tujuan apa ya kira-kira saya dan Bu Susti ke tahap pasca observasi ini setelah melakukan observasi. Tujuan dari pertemuan kita ini, Bu Hermika, bahwa kemarin saya sudah melakukan proses pembelajaran Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan materi tematik yaitu dari kelas 9 kelas 1 pembelajaran 5. Kemarin itu tentang campuran homogen dan heterogen begitu. Nah, saya ini ketemu Bu Mami, ini nantinya saya ingin meminta penilaian di buku dan umpan balik dari Bu Harika begitu tentang proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Ya. Sebelum saya menilai, terlebih dahulu saya ingin mengetahui penilaian dari Bu Susti sendiri. Bagaimana Bu Susti menilai diri Bu Susti sendiri ketika melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi? Kalau saya menilai diri saya sendiri tentang kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan itu, saya ya ada puasnya dan ada kurang puasnya begitu. Saya merasa puas karena telah berhasil itu melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang pertama kalinya Bu, yaitu saya belum pernah melaksanakan sebelumnya.
tentunya yang saya berusaha untuk melaksanakannya sesuai dengan RPP yang telah saya buat Bu itu. Terus untuk yang dari kurang puasnya Bu itu ternyata murid itu merasa belum terpenuhi Bu, kebutuhannya gitu, minatnya itu belum terpenuhi dengan sepenuhnya gitu, karena ternyata setelah di akhir pembelajaran saya melakukan refleksi bersama siswa itu siswa masih ingin belajar dengan cara yang sama dengan temannya gitu kan, misalnya dia gaya belajarnya itu visual gitu kan, terus tapi dia itu ingin juga gitu belajar seperti yang temannya yang gaya belajarnya itu kinestetik gitu Bu. Gitu. Berarti dari penilaian Bu Susti sendiri antara puas dan kurang puas ya. Puas tadi Bu Susti sudah sukses melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang pertama kali ya, untuk pertama kalinya, dan yang kurang puasnya adalah Bu Susti merasa murid ini kurang puas dalam melaksanakan pembelajaran yang satu model pembelajaran saja ya Bu ya, kurang puas di model pembelajaran lain, pengen mencoba seandainya murid tersebut kinestetik ada praktikum, pengen mencoba ikut yang auditori, yang visual, ikut membaca atau ikut melihat video pembelajaran itu. Tadi Bu Susti sudah menilai dari diri Bu Susti sendiri, perkenankan saya untuk mengamati hasil proses pembelajaran Bu Susti ya. Silakan. Ya, kalau menurut saya Bu Susti pembelajaran diferensiasinya sudah bagus ya. Kurangnya di PSE-nya ini Bu, ada sedikit kurangnya. Untuk PSE rewardnya kemarin kan Bu Susti sudah berbicara tentang reward, akan memberikan siswa pujian. Saya mau izin berbagi sedikit pengalaman Bu tentang reward ya. Boleh Bu Susti? Silakan Bu, dengan senang hati Bu. Misal ada siswa yang membaca di depan hasil pengamatannya atau membaca hasil tadi sudah membaca dari buku atau melihat video, kesimpulannya itu harus Bu Susti memberikan reward yang fokus. Oh ini si A, kamu sudah bagus sekali, sudah berani untuk menampilkan hasil diskusi tadi kelompokmu gini-gini. Tidak, maksudnya tidak global gitu loh Bu. Oh ya bagus sekali anak-anak, tidak ada begitu, harus fokus ya si A ini kamu bagus sekali ya, ini nanti besok lagi lebih ditingkatkan ini ya nak ya, ini sudah hebat ya. Kalau menurut saya begitu. Kalau menurut Ibu tadi saya memberikan itu ya, ikut yang kurang terfokus. Kalau menurut pendapatku bagaimana, itu sudah memang saya merasa begini atau gimana gitu? Iya, memang Bu, saya akui memang dalam pembelajaran kemarin itu kan saya juga menggunakan model pembelajaran cepat ya Bu, di mana pada akhir pembelajaran itu saya harus memberikan reward gitu, atau penghargaan kepada siswa. Nah, memang saya mengakui saya masih klasikal gitu ya dalam memberikan reward kepada siswa gitu, dan juga dari pembelajaran sosial emosionalnya itu belum terlihat gitu. Belum terlihat gitu, walaupun sebetulnya itu ya Bu, sudah jadi satu gitu, antara pembelajaran diferensiasi dengan PSE-nya itu sebetulnya sudah melebur jadi satu gitu. Cuma nantinya kedepannya ya Bu ya, saya lebih menekankan kembali untuk yang PSE-nya dan juga reward kepada siswa gitu. Iya, tadi Bu Susti merasa memang kurang untuk memberikan rewardnya kurang terkhusus ya, masih klasikal, semua murid, belum mengkhususkan satu murid yang maju ke depan saatnya itu ya Bu ya, yang berani mengemukakan pendapat dari hasil diskusinya. Itu berarti solusi Bu Susti ke depannya untuk mengatasi ini loh masih ada sedikit kekurangan tadi, kurang pemberian reward, solusi Bu Susti ke depannya bagaimana? Ya baik, saya berpijak dari kekurangan ya Bu ya, kekurangan dari pembelajaran yang telah saya lakukan. Jika nanti selanjutnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi kembali, yang pastinya saya akan mulai dari penyusunan RPP kembali Bu. Jadi RPP saya telah kembali itu kekurangan dari RPP kemarin dan juga dari hasil proses pembelajarannya saya akan mengambil lagi pada RPP-nya, sehingga nanti PSE-nya, pembelajaran sosial emosional itu bisa lebih terlihat pada proses pembelajaran, dan juga nanti pada akhir pembelajaran saya juga lebih memberikan reward gitu pada siswa secara terkhusus gitu. Nah, jadi tidak secara global, tapi pada siswa yang memang paling menonjol itu di kelas, sehingga nanti bisa menjadikan motivasi dan inspirasi bagi siswa lain, sehingga nanti kegiatan pembelajaran itu bisa lebih hidup lagi gitu.
kedepannya. Bagus sekali. Bu Susti tadi solusinya ingin menambahkan PSE, lebih menekankan di RPP-nya ya Bu, mengintegrasikan antara pembelajaran sosial emosional dengan RPP diferensiasinya gitu ya Bu. Ya, untuk komitmennya Bu Susti sendiri dari solusi tadi, Bu Susti sudah memecahkan suatu masalah tadi. Terus komitmen apa selanjutnya yang ingin Bu Susti tindak lanjuti lagi? Silahkan. Ya, baik. Komitmen saya ya Bu ya, ini kan memang ini awal ya Bu, saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini. Bukan saya inginnya itu paling tidak itu sebulan sekali Bu. Sebulan sekali saya akan melaksanakan pembelajaran itu dengan melihat dari refleksi-refleksi sebelumnya, sehingga nanti kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa lebih baik begitu Bu. Dan juga saya harus persiapan segala sesuatunya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Iya, baiklah Bu Susti, dari sejak tadi dari awal sampai akhir ini pasti ada sebuah kesimpulan yang bisa Bu Susti ceritakan kembali dari diskusi kita pada pasca observasi ini. Monggo Bu Susti. Baik, kesimpulan ya Bu ya dari kegiatan pertemuan kita ini itu adalah bahwa ketika kita akan melaksanakan suatu pembelajaran gitu kan, baik dengan diferensiasi maupun dengan model pembelajaran yang lainnya, kita itu harus persiapan terlebih dahulu Bu ya, persiapan yang matang sehingga nanti kegiatan kita itu bisa berjalan dengan lancar. Walaupun nanti pada akhirnya kita harus melakukan refleksi dan mengakui akan kekurangan kita. Dan dengan adanya kekurangan itu kita bisa belajar lebih baik lagi sehingga kedepannya proses pembelajaran kita itu bisa lebih meningkat gitu. Iya, baik sekali. Berarti sebelum adanya pembelajaran, setiap guru harus adanya persiapan yang lebih matang, apalagi pembelajaran diferensiasi ini membutuhkan persiapan yang lebih maksimal, lebih matang lagi untuk mempersiapkan segala sesuatu, model pembelajaran yang berbeda-beda untuk memenuhi gaya belajar murid yang beraneka ragam ya Bu ya. Dan tentunya setelah adanya proses pembelajaran, adanya refleksi kekurangan-kekurangan yang ada pada guru ini nanti, guru jenengan, kak jenengan ibu, guru tersebut berarti bisa memberikan kesimpulan dari tindak lanjut kekurangannya tadi, apa yang harus perlu diperbaiki, apa yang kurang dari persiapan tadi harus dilengkapi lagi untuk kedepannya. Semoga pembelajaran diferensiasi berikutnya lebih baik dan lebih sukses lagi di PGDG. Terima kasih Bu Susti atas waktu dan kesempatannya selama pasca observasi ini. Terima kasih buat Bu Indras selaku pengajar praktik yang sudah mengamati dari percakapan kami berdua selama pasca observasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.